Selamat malam Pak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Tawakal. Saya dari Prodi Manajemen di kelas MJ 103. Izinkan saya share screen ya Pak. Baik, saya akan mempresentasikan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dan informasi menurut KBBI yaitu penerapan pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu, sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Manfaat TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, komunikasi memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cepat dan efisien melalui berbagai platform seperti email, pesan instan, dan media sosial. Yang kedua, bisnis. Dalam dunia bisnis digunakan untuk mengelola informasi keuangan, mengotomatiskan proses bisnis, mengelola inventaris, dan komunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Yang ketiga, pendidikan. TI digunakan dalam pendidikan untuk menyampaikan materi pembelajaran, mengelola catatan siswa, dan memberikan akses ke sumber daya pendidikan online. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan memperluas pengetahuan mereka. Yang keempat, kesehatan. Dalam bidang kesehatan digunakan untuk mengelola rekam medis pasien, mendukung diagnosis medis, dan menyediakan layanan kesehatan jarak jauh. Ini membantu meningkatkan kualitas perawatan pasien dan efisiensi operasional rumah sakit. Yang kelima, pemerintahan. Pemerintah menggunakan untuk menyediakan layanan publik secara online, mengelola data penduduk, dan memonitor aktivitas masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan dan lebih efisien dan responsif kepada warganya. Yang keenam, hiburan. TI memainkan peran penting dalam industri hiburan dengan menyediakan akses ke musik, film, dan permainan, internet, dan perangkat digital lainnya. Yang ketujuh, penelitian dan pengembangan. Dalam dunia penelitian, TI digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data penelitian serta untuk mendukung kolaborasi antar peneliti di seluruh dunia. Yang kedelapan, transportasi. Dalam industri transportasi, TI digunakan untuk mengelola jadwal perjalanan, memantau kinerja kendaraan, dan memberikan informasi kepada penumpang. Ini membantu meningkatkan keamanan dan efisiensi transportasi. Yang kesembilan, keamanan. TI juga digunakan untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah dan serangan cyber. Yang kesepuluh, lingkungan. Dalam bidang lingkungan, TI digunakan untuk memantau polusi udara dan air, memodelkan perubahan iklim, dan mendukung konservasi alam. Ini membantu kita memahami dan mengelola dalam bentuk aktivitas manusia terhadap lingkungan. Manfaat TK di era digital dalam pendidikan. Manfaat TK dalam pendidikan saat ini sudah jauh berkembang dibanding beberapa tahun yang lalu. Jika dulu harus mencatat berlembar-lembar materi di buku, saat ini hanya perlu mengcopy materi dari guru atau dosen melalui flash disk, email, atau bahkan tinggal buka web saja yang memuat informasi lebih lengkap. Kita juga dapat merasakan adanya perkembangan ke arah yang lebih maju dalam bidang pendidikan di Indonesia. Dalam sekolah-sekolah mulai memanfaatkan teknologi internet dalam proses belajar mengajar. Sistem pengajaran yang berbasis multimedia di mana banyak teks, suara, gambar, dan video yang lebih menarik minat belajar dan mudah dicerna.
sehingga pembelajaran dapat lebih berkualitas. Hambatan yang sering terjadi, yang cukup menjadi hambatan dalam penggunaan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan adalah koneksi internet yang masih belum stabil dan dianggap sebagai fasilitas mahal di Indonesia, sehingga belum bisa memaksimalkan manfaat teknologi secara penuh dan masih banyak beberapa daerah pelosok yang belum bisa mengakses internet. Selain itu juga asumsi masyarakat terhadap keamanan internet yang banyak memberi pengaruh buruk karena semua informasi begitu mudah diakses. Berikut beberapa kasus yang sering terjadi dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama, pencurian data. Data berupa informasi yang dimiliki seseorang dan bersifat rahasia, namun seringnya terjadi pencurian data dikarenakan kesalahan manusia itu sendiri. Di antaranya adalah meminjamkan gadget dengan sembarangan tanpa adanya persetujuan di antara kedua belah pihak. Lalu penggunaan password dan email yang mudah dan dapat dikenali, bahkan banyak privasi-privasi berupa data pribadi disimpan dalam netbook gadget. Oleh karena itu, perlu berhati-hati apabila disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi seorang yang mengalami pencurian data. Hindari menyimpan file dan privasi penting di notebook, gadget, dan gunakan kombinasi password yang sulit agar tidak mudah dikenali. Yang kedua, gadget tersadap. Gadget adalah prioritas utama bagi manusia untuk dapat berkomunikasi dan melakukan hal-hal lainnya. Namun perlu diketahui, ternyata gadget yang kita miliki saat ini bisa saja terjadi penyadapan. Hal ini dikarenakan email dan password akun Google kita telah diketahui oleh seseorang dan gadget juga dapat disadap melalui jaringan yang kita gunakan, misalnya jaringan WiFi maupun nirkabel. Oleh sebab itu, perlu berhati-hati dalam menjaga akun Google kita. Dan juga kita tidak sembarangan dalam menyambungkan jaringan dari smartphone ke jaringan yang lainnya. Yang ketiga, hoax, informasi yang beredar di dunia maya dan belum dapat dipastikan bisa dikatakan hoax. Banyaknya pengguna internet saat ini memudahkan banyaknya pengguna untuk mengakses berita dan informasi di luar sana. Namun banyak juga pengguna yang belum dapat memahami berita hoax dan berita fakta. Ketika berita terbit, biasanya kita selalu mulai dengan baca judul. Apabila judul menarik, maka akan tertarik dengan membaca berita tersebut. Terkadang ketika kita telah membaca sampai habis dan menimbulkan bahwa judul yang diberikan tidak sesuai dengan isi, juga dapat dikatakan sebagai informasi yang hoax. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai pengguna dan pembaca berita lebih berhati-hati dalam mengakses berita. Demikian presentasi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurang atau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam, Pak Joko.